pertama. Iya, salah satunya juga target ya, yang jadinya membuat Nael nih nggak kelihatan agresif di game pertama seperti yang kita harapkan. Atau ya, kenapa mereka nggak main Alpha? Mereka bisa menggunakan Alpha. Yang bawah ya, jadi. Yes, karena aku inget banget itu Nail yang pakai Alpha waktu lawan Baxianya si Persik. Dan bahkan tadi Rogernya juga masih bisa digeser menurutku di arah jungler itu masih cukup potensial untuk ngadepin tipikal hero yang dibawakan oleh Evos Glory. Iya. Jadi mereka juga memang mungkin ya ini masih cukup respect dengan hero-hero pegangan Annabelle itu sendiri. Ini banyak yang terbuka juga. Atau kalau enggak ya pakai Julian juga kan bisnis bro. Iya, justru mereka yang ngambil ya. Bener, ambil Juliannya. Julian, mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang Julian kalau ada yang tebel-tebel menurut aku agak cukup dihindari sih. Ya, itu sedihnya Julian itu kalau ketemu Hylos di awal. Ya, karena mengerikan, sakit. Karena bisa diredam keganasan ya, Min ya. Iya bener. Menguji. Nah, di game yang kedua, kita bakal, ini jadi penentuan lagi sebenarnya. Karena untuk Evos Glory, minggu lalu sih sebenarnya banyak yang harus di-solve ya. Mereka sempat tuh minggu lalu kan dapetin early game, tapi agak terguncang. Tapi menang kan? Tapi menang, ya. Nah, intinya sih kalau buat Evos Glory kalau aku lihat ya, early-nya dapat. Kalau mereka dapat early-nya, mereka jauh lebih enak buat mainnya. Dibandingkan dengan kalau mereka udah kalah di early ini, mereka coba sampai late game nih, tahan baru akhirnya mereka bisa menang. Nah, tapi jadi pertanyaan juga nih untuk alter ego-nya. Apa yang harus mereka coba untuk improve di game ini? Jelas lebih agresif lagi buat di awal. Karena di awal udah bagus di menit awal kan. Misalnya ini udah mulai datang, mereka dapetin pukulannya. Tapi ya karena nggak terlalu aktif lagi setelah itu, nggak ada yang bisa di pick off. Yang akhirnya membuat pergerakan kita jadi sia-sia juga. Wow, wait. Ini linknya sih ya kalau kita fokus sekarang ditutup benar-benar oleh AG. Tapi Hylos supaya hero-hero seperti Roger ini masih bisa ngebantai sampingnya. Supaya hero-hero kayak Roger ini masih bisa nge-kill burst. Karena Hylos itu bukan defensif yang besar, tapi darahnya yang kanyap. Nah, Hanya banyak. dan satu lagi nih, ini alter ego loh. Kapan terakhir kita ngeliat si Nail dan Roger? Harusnya sempat ada, tapi jarang. Ya, jarang sih. Memang lebih cenderung ke assassin ya. Dan ini berubah total ya, aku bisa bilang dari segi bandingnya. Betul. Karena Hylos tiba-tiba masuk, terus juga ada Moskov yang berarti akan melepas entah Hayabusa, entah Fanny bahkan. Ya, bisa diadu mungkin buat dua-duanya juga. Dua-duanya lepas aja ya. Untuk Roger kan? Untuk Roger, Atau justru Juzin, kayak tadi. Game sebelumnya mereka bentuk Juzin. Jusin kayaknya nggak terlalu gimana ya, karena kalau lawannya Assassin sebenarnya Jusinnya gampang buat itu. Selama dapat assassin bukan jadi masalah ya. Yup. Oke. Tapi Jusin di tangan si Rondel berasa ya kemarin di band buat Jusin. Itu dia Roger lepas, Hayabusa ada, Fanny ada, silahkan diambil mau yang mana. Nah, kalau mereka mau mengambil ke arah Jusin, possibility di arah kanan ini akan ada Zax atau mungkin ada hero frontliner yang bisa mengganggu pergerakan para pasukan, ya kan? Wah, dan ini memang mengerikan. Kalau ngomongin ke arah Roger yang sudah diamankan oleh Nail. Oke, ada Roger memang masih flex. Alter ego. Kayaknya geser deh. Hayabusa mau nggak sih? Kayaknya geser nggak sih Om? Hayabusa. Tapi Hayabusa, tapi itu dia Hayabusa lawan Roger. Lumayan berat buat Hayanya karena ngikut. Dia itu ngikut. Link lawan Roger berat. Hayabusa lawan Roger berat. Assassin lawan Roger berat. Berat semua. Semuanya berat. Assassin. Tapi ambil nanti aja nggak sih kalau gitu, nggak usah buru-buru. Das ada Ovalen. Kita jadi yang mahal juga bersama Iin. Mereka masih punya banyak opsi jadinya buat jungler nantinya. Menunggu juga kalau Terigo, apakah mereka masih ada flex pick-nya mungkin. Roger yang masih terbuka lebar nih untuk potensialnya. Dan Johan akan dianggap kembali. Ini udah mulai ya, Johan berkeliaran sekarang. Fast farming di jungle, itu poin pertama Johan. Poin kedua Johan, rusuh waktu team fight dengan melakukan pick off yang cepat juga. Ya, opsinya gini aja. Kalau misalnya dia nggak dinaik ke arah Johan, ini kalau misalnya posisinya Dreams lagi yang pakai dan Rogernya yang ada di jungle, alamak, ini Nail sakit kepala pasti, itu pasti ada garut gatal. Ya, tapi ini bisa, Hayabusa bisa keluar sekarang. Mereka bisa ambil Hayabusanya kalau mau ya, tapi besar kemungkinan Rogernya juga bakal bermain untuk junglernya dan sudah ada kombinasi antara Johan bersama dengan Aurora. Kita sudah melihat dari match yang pertama, siapapun yang terkena Unstoppable Force dilempar ke belakang, kena Glacier, langsung menghilang, tapi ada Karen
Oke. Hari pick ini juga hari pick adalah pick yang bagus karena untuk marksman yang sekarang ya yang lagi kuat-kuatnya juga buat di lane itu antara Moskov, Roger, Harit. Harit yang tiga itu ya? Ya tambahannya ya masih ada Beatrix yang tadi muncul juga. Ya tadi sempat muncul sih, tapi memang pemilihan gold lane di pilihan yang ketiga jadi cukup wise karena kita udah melihat Moskov-nya ditutup dan mungkin nanti kesempatannya akan dihabisin juga ya sama teman-teman dari Alter Ego. Setidaknya Natko bisa lebih nyaman lah dengan hero yang bisa dia pilih dengan bebas. Tapi bergeser, masuk ke arah banning. Ini udah muncul Terizla, satu power XP yang cukup besar dengan penalty zone, dengan area of effect yang sebenarnya bisa sih nanti kalau misalnya mau di-copy ke arah Valentina ya dengan IMU-nya. Tapi memang akan terlalu beresiko karena bisa nge-trigger banyak source dari EVOS Glory. Oke, kalau ngomongin karena Valentina sih dari awal aku suka dia, tapi sekarang ini ngelihat ke arah sosok dari Natko, dia punya power purify pasti kan, ya masih bakal lebih enak dan mantap. Dan kondisinya berarti dia akan ada physical damage di arah jungler. Physical damage. Bisa jadi. Itu dia masih ada Hayabusa Fanny. Kalau memang mau ya, no Julian dulu. Berarti kalau no Julian, kemungkinan besar Roger yang jungle. Roger jungle. Nyaman banget juga sih sebenarnya menurutku ya untuk Roger di arah jungle, apalagi lawannya juga high mobility. Dan sekarang ada Fanny yang tertutup, berarti tinggal Hayabusa aja nih. Dari segi assassin di MPL Philippines season 14, hero ini dari total 17 kali pick punya WN 70,59% yang jelas ini tinggi. Besar dong. Besar banget nih mid rate-nya. Edit ya. Dan itu pun di region tetangga tuh. Iya, bukan di region kita ya? Bukan. Yang Philippines ya? Bukan, updatean. Kalau region kita kayak lebih ngeliat dulu tau gak sih? Kayak ini kan juga sebenarnya udah banyak ya, udah cukup lama. Iya. Tapi baru akhirnya efektif di minggu yang ketiga ini. Benar juga ya? Ya minggu kedua, minggu pertama tuh sudah ada sebenarnya. Tapi Cuman minggu pertama belum kepake, minggu kedua ada beberapa yang pakai, minggu ketiga ini wow, banyak kali yang pakai. Banyak kali. yang minggu emang punya apa ya, pesonanya sendiri gitu ya? Dia Beda-beda. bagus banget sih ngeband ke arah Tigreal. Pertama kondisinya adalah dia punya dream satu, kayak kan player Tigreal yang luar biasa. Kedua, ini kalaupun dari Rogernya ada di arah jungle, kemungkinan yang akan tersisa di arah gold-nya mungkin dia bisa mainin ke arah Cloud, Brody Musible, Beatrix tapi paling oke. Ya tapi Tapi menurut aku bisa win-win, Oke, ada Matilda 4 magic loh ini. Udah 4 magic disentuh dengan EVOS. Kalau ada Matilda, scope besar lagi nih. Chance-nya untuk bisa keluar sekarang. Dan berarti satu pilihan terakhir dari Mas Glory nanti harus benar-benar physical damage yang bisa membantu banget. Berani lah enak orang punya Matilda. Alpha? Apa oke, tapi kalau ngomongin mau bersemangat sekalian Bani, dia punya in and out. Iya. Kalau ngomongin ke Alpha, dia punya in and out sendiri. Biasanya Greens itu nggak bakal pakai support. Greens, dia akan pakai initiate juga. Biar bisa diserok mang sama Annabelle. Ini. Oh, oke, Povius. For the first time nih di season ini. Betul, ada Povius dan B. Oh, oke. Aku pengen mention Povius yang keluar sekarang. Memang dia berubah dengan adanya revamp yang muncul. Tapi berhadapan dengan B, Poviusnya agak sulit. Karena dia akan tertahan di sana. Betul. Karena ada package. Emang masih bisa melompat, tapi lompatnya dia ini bergantung dari skill yang dikeluarkan dengan dia juga. Iya. Tapi mencium bau-bau something fishy. Nah, akhirnya Ben benar-benar keluar. Dan ya ini Power Povius juga bisa dibilang dengan sedikit perubahan akan punya potensial yang besar menurutku, apalagi dengan banyaknya attack dash yang dimiliki. Di season sebelumnya, EVOS baru mendapatkan poin di week yang sama. Seperti ini. Iya, benar. Ya kan? Apakah itu juga akan kita melihat poin yang pertama didapatkan EVOS di week yang ketiga? Melihat Alter Ego, mereka akan bermain dengan ganas dengan Hayabusa dan para pemain dari Nino. Tapi EVOS Glory, dia udah siap dengan line up mereka. Mampukah pecah telur EVOS Glory atau The New Familia membawa ke game yang ketiga? Oke, kita menuju ke lane up down. Yes, ini dia untuk Alter Ego yang sedang mengejar poin sama mereka. Dan kalau melihat juga ya dengan adanya Bane yang muncul dengan dia seorang Annabelle, ini power early-nya seperti apa, Om?
Oke. Pain ya. Kalau ngeliat painnya ya udah farming aja dulu gak sih di awal-awal. Aku lebih, Ya. aku lebih kepengen ngeliat sebenarnya untuk Povius yang namanya di XP juga ya. Berhadapan dengan Edith sebenarnya bukan matchup yang cukup bagus buat Povius. Oke. Masih hanya pertukaran satu Golden Wonder aja ya, yang pasti akan mempengaruhi sedikit leveling, tapi nggak banyak. Dan Falcon juga dalam posisi yang cukup terancang sih. Ini power area of effect yang dimiliki oleh seorang Roundel akan jadi bahaya nantinya. Jadi kita bakal bergeser mungkin ke area gold lane. Karena ya balik lagi nih, gold lane akan selalu menjadi tulang punggung ketika udah masuk ke arah mid game. Bener, oke. Gold lane tulang punggung. Tapi untuk enabler tim fight yang akan ada di EXP lane. Dan sejauh ini dari minimapnya kelihatan banget bagaimana Nino ini ada pressure yang besar juga buat ke Fluffy. Tapi ingat, ini Povius yang sudah berubah, ini Povius yang sudah revamp. Jadi untuk dia bisa melompat nanti dengan infernal pursuit-nya dia harus ke-trigger semuanya. Entah itu lewat pasifnya, dari skill satu dia, dan juga dari demonic force-nya dia. Terus juga atau mungkin dari dark wave-nya dia. Jadi ada juga kesempatan untuk bisa melompat nanti. Wah, jadi lebih bebas sih ya sebenarnya pada akhirnya. Betul, tapi persyaratnya banyak loh. Oke, itu yang harus diperhatikan juga nantinya. Teman-teman dari Pulse Glory untuk saat ini juga bakal coba untuk mendekat ke area top lane, sepertinya hanya sedikit pressure saja sampai ada objektif yang muncul juga menunggu ke arah orange buff ataupun ke arah purple buff. Dan aku juga udah lumayan terpressure, tapi ini yang bakal jadi perebutannya nih di arah turtle. Ya, kalau bicara soal turtle-nya, ini Alter Ego mereka kuat banget buat barisan depannya ya. Jadi mereka seharusnya nggak terlalu takut juga untuk bisa dikontes. Satu buat lemparan dari seorang Owen yang kali ini bakal coba untuk deny begitu saja. Nile, akhirnya buasnya terlihat kali ini. Akhirnya Nile menunjukkan keganasannya. Dan bahkan walaupun belum ada first blood, kali ini But It's Okay. Memang hero farming berada di dua pihak. Ngomongin karena Nino akan menjadi penghambat dari Natsu. Dia menghambat semuanya sih. Iya, semuanya memang. Karena Banyak banget efektifnya. benar, karena untuk sekarang efektif ya di depan dari Povius itu bakal nambahin buat demonic force-nya dia. Jadi bakal keisi pasifnya, dia akan bisa ada satu tackle nanti dari Povius untuk bisa mengaktifkan ultimate-nya, Infernal Pursuit. Ya, dan ini ada Guiding juga ya, yang sebenarnya bakal jadi satu plan endgame, tapi bisa jadi senjata bermata dua juga nanti. Kalau misalnya ada pengejaran yang bisa dilakukan juga oleh seorang Roger, yang bisa nempel, terus juga Hayabusa yang bisa ngikut. Ini banyak banget ya, tipikal hero agresif yang dibawakan oleh Alter Ego. Ya, dan fokus sekarang untuk bisa membuat Natko ya, mungkin jauh lebih kaya juga. Nah, Dreams berada di area belakang sana, dan tugas dari Owen ini untuk bisa membuka map dulu, untuk bisa melempar nantinya dengan injektornya, dan sejauh ini masih bagus. Oke, Quad Shadow nyangkut ke belakang, tapi Annabelle standby on position. Untung banget itu posisinya agak cukup sigap ya, aku lihat tadi ya. Annabelle langsung cover. Dan itu informasi telah diberikan tuh, udah ulti Hayabusa udah nggak ada kill. Nah, kan? Damage juga belum terlalu besar, tapi audience prediction-nya wow. Tipis banget, 52% berbanding 48% saja. Sama rata. Sama rasa. Sama rata. Oke, tapi kalau ngomongin karena sekarang Natsuko ini adalah salah satu player yang sangat power dengan Harin. Dan kedua, yang saat ini dihadapi agak cukup permainannya adalah dia harus bawa ini ke arah mid to the late game. Di early game memang ini punya high. Itu nggak bisa dipungkiri, Devin dan juga ngomong. Ya. Betul, harus cari waktu yang lebih banyak lagi, apalagi kita bakal melihat juga nih untuk turtle kita yang selanjutnya dengan posisi yang sudah mulai di-setup oleh Alter Ego. Bahkan lihat Nino di sana akan mengganggu para pasukan dan Semi Glory. Dilemparkan ke belakang. Terus ada satu pemain kill. First block itu akan diangkat oleh dari posisi satu poin membuat para pasukan dari tim Alter Ego membalaskan kembali para vodka akan ada gunanya. Karena damage yang terlalu besar diberikan. Tapi sayangnya Alter Ego agak cukup kaget aku melihat mereka yang terlalu barbar dan disengage. Agak cukup unik dan jarang di pandangan saya. Seperti bukan Alter Ego biasanya, tapi masih bisa keluar lah sepertinya. Ada Coach Shadow di dalam tubuhnya, dan Hais harusnya akan mendapatkan beberapa kesempatan untuk dapetin platinum, tapi tidak akan terlalu lama. Tapi ngomongin ke arah yang Usain sekarang lagi dipegang sama Nile, ini kan buah dari kesabaran flex pick di traffic. Karena dia taruh Hayabusanya di bawah itu agak cukup riskan sebenarnya. Tapi ternyata worth it juga ya. Ya, dan balik lagi ya, Natbang seperti yang akan sedikit ditekan. Ada 3 pemain bahkan yang udah mulai mendekat dari Alter Ego. Masih pressure dan masih menunggu
untuk follow up seperti apa yang pengen dibawakan oleh EVOS Glory. Karena kalau ngelihat dari posisinya, ini Alter Ego bahkan Ninonya pun udah bisa dikirim ke arah mid lane. Nah, menurut gue Alter Ego mereka harus maksimalin early game mereka sih. Karena lambat laun ini XP-nya nggak bakal bisa setup seperti sekarang. Tapi lihat qualify game nggak ada gunanya ketika tidak ada yang terbagi. Termasuk dari tim EVOS kali ini ada bottom lane mereka harus merelakan. Karena Nino terlalu menggas di arah top lane. Oh iya, kondisi Morpheus-nya benar-benar mengerikan. Maju ke depan, dia bisa diberikan. Terlalu sulit bisa dapatkan dengan Anapel. Gak ada perlindungan untuk bisa mendapatkan objektif apapun. Dengan Anapel, udah lumayan kuat dengan kondisi 0-2, Bos. 3 poin eliminasi dan 1 buah house threat di area mid lane. Sebenarnya bakal coba untuk ditekan lagi dan Everett Frozen itulah yang paling mengganggu juga ketika membawa Aurora di sisi mid lane. Dan ini lagi-lagi kita melihat juga objektif gaming dari Alter Ego. Ini seperti biasanya memang yang bakal eliminasi, tapi objektifnya berjalan. Objektifnya jalan, disengkis, gak terlalu rusuh. Agak cukup cuma agak aneh saya ngeliatnya juga. Ya, tapi ini lebih terstruktur lah buat Alter Ego-nya. Lebih works lah bisa kita bilang ya. Tapi lihat Haiz akan dibalaskan. Dan kita mereka miliki dari Fluffy masih terlalu jauh. Pertukaran Haiz dengan adanya Turtle itu adalah salah satunya yang paling worth it. Tapi ketika Haiz-nya selamat, sudah tidak didapatkan, Turtle dapatkan dari Maverick itu samanya bohong. 3 membuat lepaskan dari Maverick itu sekarang lebih kuat lagi. Wah, ini dari EVOS Glory belum berhasil ngedapetin apapun ya dari bagian bottom lane. Karena mereka kehilangan Turtle ya. Oh, itu masih bisa dapat Rumble Buff. Gak bisa karena parfum buffnya tadi ada di arah rumput. Kalau parfum buffnya nggak di rumput, Bocam itu dapat. Karena Anapel level 11, Anna level 11, Anapel level 9. 2 level. Itu pasti dapat. Tapi ini yang kita bilang sih, dan bagaimana EVOS mereka akhirnya kehilangan early game-nya. Mereka bakal persiap-siap dulu, tapi kalau nanti mereka bisa stabil lagi, lane game mereka itu masih cukup kuat. Oke sih, ada Harry terus juga Ben ini kan satu sosok yang bisa mendorong ya musuhnya, apalagi untuk perebutan objektif nanti ketika Lord ataupun Turtle yang ketiga. Dan memang kita melihat juga bagaimana power dari Alter Ego untuk memberikan push di arah top lane. Oke, ada Bang Sin. Wah, MPL ID Extremer, ada Bang Sin. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk datang ke Streamer Official MPL ID ya. Nonton dan support, dan bahkan juga kalian juga nonton di channel official MPL ID. Bahasa Inggris ada juga. Bang Sin. Semuanya kayak Moreno ya. Semuanya kayak Moreno ya kan. Selamat menyaksikan. Moreno Platezi mirip tuh kayaknya. Oh, iya, iya. Itu dia Bang Sin, terima kasih banyak. Terima kasih Naam Pelaksana. Kalau ngomongin Hayabusa dan juga agresif, ya Bang Sin adalah salah satu player yang sangat agresif dengan player Hayabusa. Jadi Iya, iya. ketika naikin aset Bang Sin, itu sangat relate dengan Nail sekarang. Mungkin ini lebih benar Bang Sin. Bang Sin gak peduli mau dapetin 1-2 tukar dia usah belakang. Yang penting maju aja dulu. Maju terus. Dan mungkin dari Mas Duri akan coba untuk maju sih kali ini. Mau didorong kan? Oh, memaksa Karadrin, memancing Karadrin sana untuk melakukan disengage supaya Anapel bisa dapat ke arah top-topnya. Itu smart move sih untuk sosok seorang Dream sebenarnya. Itu smart move banget. Tapi ini Ninonya benar-benar menangin lane dia loh. Jauh. Juga level difference, terus juga memang gak banyak poin kill, tapi Nino selalu membuka vision buat teman-teman yang lain juga. Dan ada pertukaran mau ke arah outer suratkah sebenarnya dari EVOS Glory, tapi ditukarkan dengan Lord. Rasanya kurang adil sih untuk EVOS Glory. Tapi jujur kalau misalnya mau ditanya, iya kali ini. Wah. Para pasukan dari tim EVOS mereka coba dihajar. Dihajar tentu saja memilih untuk Natko ke belakang karena Nino sedang memang posisinya. Apakah Nino akan memakan karena Natko? Informasi dapatkan tidak berhasil. Dan para pasukan dari tim EVOS Glory lihat mereka pulang lari dengan terbirit-birit ketika melihat para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, dan Layla jadi bebas ya untuk mendorong dari arah mid lane. 6.000 perbedaan goldnya. Apa yang terjadi om dengan EVOS Glory? Ya, ini lebih ke di early game setup mereka gagal semuanya. Dan juga ini jauh lebih berani buat Haiz-nya untuk join team fight. Dan terlihat memang dengan pemilihan item buat Haiz juga ya. Windtalker Endless sampai mereka satu Red Raven Steel. Dari segi damage juga bisa dibilang lumayan minim nih buat teman-teman dari EVOS Glory. Apalagi dengan Lord yang udah mulai hadir, mereka harus cari cara untuk melakukan clearing wave dengan cepat. Ditambah lagi, Alter Ego punya power inisiasi yang cukup besar. Oke, dengan kostum game dari Outpost terpaksa dari tim EVOS mereka harus pelan-pelan dan melakukan clear dengan sangat cepat. Tapi ini dia EVOS Glory, power defensif yang selalu kuat ketika dia berada di dalam high ground menjadi sebuah nilai tambah
yang sangat mahal di tangan dari EVOS Glory. Wah, yang jelas sih dua passive turret udah mulai menghilang ya. Dan para pemain Alter Ego terpantau masih belum mau mundur, masih akan tetap memberikan pressure yang sama. Dan ada satu gameplay baik GoPay ini jadi comeback Pobius di MPL ini setelah terakhir kali digunakan di season 11 oleh cards dari Rebellion saat kalah dari Fnatic Onyx. Ya, dan bahkan perdana dipakai ya setelah adanya revamp nih. Oh ya, Buat Pobius juga. Berarti 3 season lalu ya? 3 season lalu. 1,5 tahun. Lama ya? Betul. Iya, 3 season lalu, 1,5 tahun cukup lumayan lama. Dan sekarang dia sudah datang lagi ke Lane of Town. Dia akan memberikan pressure yang sangat besar, apalagi kita melihat the power of this dari EVOS Glory terlalu banyak. Ya, efek dashnya lah yang dari tadi ngebuat mereka juga agak ragu mau keluar salah, mau stay di dalam juga. Ya gimana untuk mendapatkan ke arah itemization yang tadi kita udah sempat lihat ya Om, untuk item damage-nya minim banget loh. Siap. Dan ini udah jadi juga ya. Bahkan Aurora-nya tadi memegang Lightning Trancher. Oh, Oh. jarang sih buat Aurora buat Lightning Trancher, tapi yes itu ada buat di Roundel. Jadi tim fight-nya jelasnya ini masih dipegang, total damage juga Alter Ego jauh lebih unggul. BOD sudah dipegang dengan Nile. Tinggal mereka jauh lebih tahan aja dulu. Coba buat tarik biar EVOS Glory-nya yang melakukan inisiasi duluan. Nah, ini mau mencoba untuk keluar dari tempat persembunyian sepertinya untuk EVOS Glory dan Oke, akan coba lihat dalam saat ini lihat di belakang sana dengan untuk Winter France menyelesaikan sosok dari Channel Kill. Dibalaskan kembali ke arah dia bisa diberikan onside langsung over. Mereka mencoba untuk membayar kembali apa yang dimiliki dari tim EVOS Glory, memasang ke depan karena mereka sadar tim pada menangkan ini dia bisa mendapatkan Lordnya dan membalikkan kembali ke arah dan punya nafas yang panjang. ya satu pemain hilang tapi timingnya sih yang jadi masalah karena Lordnya benar-benar baru saja akan hadir di dalam lane of down secara kuantitas. Alter Ego sepertinya tidak diunggulkan tapi secara gold. Wah ini EVOS Glory yang harus lebih berhati-hati. Oke, para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka nampaknya melepaskan kesempatan mereka. Lord, di tengah dari Nile. Terlalu dini menurut aku. Niatnya mungkin mendapatkan keuntungan dengan adanya 2 turret. Yep. Tapi sayang sekali 2 turret yang mereka miliki harus juga dibarter dengan Lord yang udah bisa NH itu. Aku ngerasa nggak worth it sih. Iya. Dan Alter Ego sepertinya harus mulai berhati-hati lagi ya. Satu pemain terculik akibatnya lumayan fatal sebenarnya. Benar, apalagi tadi mereka yang open team fight duluan. Iya. Dan itu masih jauh untuk jarak dari teman-teman dari Alter Ego yang lain juga. Nah ini dia untuk item build-nya. Keunggulan yang cukup jelas sedang dipegang oleh Alter Ego. Nile, Altic Roar juga sudah punya. Tinggal tim fight kumpul, jangan sampai ada yang tiba-tiba tertangkap dengan Destiny. Oh, dan ini Hai sih sakit ya. Dual Legend Sword udah ada di tangan, berarti menuju ke arah Blade of Despair juga. Udah ada Green Dragon Spear, jadi nggak heran ketika nanti damage-nya akan terasa sangat pedas ke arah siapapun itu. Bahkan ke arah Fluffy sekalipun, ada Fossil Blade sudah mulai dibuka. Oke, konsol game menunjukkan seorang awal depan sana perpasukan dari tim EVOS. Mereka diporak-porandakan dilebar ke depan. Melalui masih penyerang Ward dan bahkan EVOS mencoba menyatukan satu gol lebih dahulu menyelesaikan tugas mereka dan nampaknya kelaparan hilang tanpa ada hambatan sama sekali. Pertemuan dengan Bang Nino belum dilakukan karena Nino masih bertahan di depan sana. Terlalu sakit, tapi Nino nggak boleh maju lebih dalam lagi di belakang. Nice. Satu tembakan, langsung melakukan satu power kill dari para pasukan tim EVOS dengan porak-poranda dan akan dibalikin kembali ke jalannya. Pasukan Penta dalam sebuah jawaban, ternyata tidak akan habisin tadi pemandangan dan saat ini dia muncul. Pasukan tim EVOS tidak benar belakang dan apa hilang. Kembali kembali karena Deson Asgore apa yang lebih bisa karena David dan Nino masih berolahraga dan hilang. Semua pasukan EVOS hilang dan Alter Ego mengganas. Alter Ego memberikan kembali ke jalan dan meredam kepuasan EVOS di game yang kedua dan di game yang ketiga mencari penentuan siapa yang paling